Tuhan selalu memulai dari hati saudara dan saya. Kalau saudara mau mengalami grace, saudara mau mengalami gospel, karya salib Yesus betul-betul dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, maka saudara harus tahu bahwa Tuhan selalu memulai dari hati kita. Tuhan gak pernah mulai dari titik yang lain. Tuhan gak pernah mulai dari pekerjaanmu. Tuhan gak pernah mulai dari hati kita. Karena waktu hati seseorang dimenangkan, maka itu sama dengan jalan masuk dalam seluruh kehidupan orang itu. Betul gak saudara? Waktu hati kita dimenangkan, maka kita akan buka hati kita. Orang yang memenangkan hati kita akan memperoleh akses dalam seluruh bagian hidup kita. Makanya Tuhan selalu mulai dengan hati. Karena begitu hati kena hati saudara dan saya dijamah Tuhan, maka seluruh hidup kita akan dipersembahkan kepada Tuhan. Akan terbuka untuk Tuhan. Sayangnya banyak orang gak mau dioprek hatinya saudara. Banyak kali kita datang sama Tuhan, kita mau bertobat ceritanya, tapi kita gak mau Tuhan berurusan dengan hati. Sementara Tuhan selalu mulai dengan hati. Di situ seringkali deadlocknya kita. Di situ seringkali nggak ketemunya kita dengan Tuhan. Akibatnya kita menawarkan yang lain. Kita menawarkan saya akan rajin ke gereja mulai sekarang. Saya akan baca Alkitab tiap hari mulai sekarang. Oh saya janji akan banyak berdoa. Saya akan ke gereja dan tidak bolong-bolong. Saya akan belajar untuk memuliakan Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan saya janji. Lihat itu. Kita nggak mengizinkan Tuhan oprek hati kita lebih dulu. Kita nggak izinkan Tuhan masuk dan menyentuh hati kita lebih dulu. Kita mau hati kita tetap buat kita aja. Kita yang jaga privasi kita. Dan kita sebaliknya menawarkan banyak hal yang lain kepada Tuhan sebagai gantinya. Kenapa hati? Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Amsal mengatakan itu. Hati adalah pusat kehidupan kita. Hati adalah pusat hidup kita yang menentukan seluruh perjalanan hidup kita. Yang menentukan semua buah yang akan dihasilkan dari hidup kita. Yang akan menentukan semua kata-kata, semua pikiran, semua perbuatan yang akan keluar dari hidup kita. Semua ditentukan dari kondisi hati saudara dan saya. Kalau saudara sudah menyadari bahwa Tuhan selalu mulai dari hati, apa yang harus kita buat sekarang? Yang pertama, cek buah. Apa yang harus kita lakukan? Cek buah kita. Cek apa yang timbul dari hidup kita, dari hati kita, kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita. Cek seperti apa buah yang keluar dari hidup ini. Sadari keburukanmu, tidak ada yang baik di dalam diri kita sebagai manusia. Alkitab bilang begitu. Orang boleh bilang saya baik, orang boleh bilang saudara baik, tapi kita tahu ada banyak hal yang busuk di dalam diri kita. Ada banyak hal yang jahat, ada banyak hal yang tidak seharusnya dalam diri kita. Ada cinta uang di sana, ada kenajisan di sana, ada kepahitan di sana. Ada banyak sekali akar dosa yang menguasai hati kita. Yang ketiga baru gini, terima kasih Tuhan atas saudara dan saya. Terima pengampunannya, terima kesabarannya. Terima bagaimana dia menjadikan saudara begitu berharga. Kita yang buruk tadi dianggap begitu mulia di matanya. Dianggap begitu berharga di matanya. Terima kasih Allah. Terima penerimaan Allah yang tanpa syarat buat saudara dan saya. Terima kasih karunia-Nya. Sehingga kita yang harusnya binasa, tapi tidak binasa karena kita percaya pada kasih-Nya. Karena kita mengizinkan dia mengoprek hati kita, menyentuh hati kita, dan membuat kita menyadari dan merasakan betapa baiknya Tuhan.